duduk di depan Masjid Al-Azhar, itu jualan rokok. Paham Pak? Parah banget ini. Kalau jualan pisang masih lumayan. Jualan rokok di pintu masjid. Maka Ibnu Hajar, itu kan nggak kenal dengan beliau. Nanya sama muridnya. Ibarat saya itu nanya sama Fadil. Dil, man hadha? Siapa orang ini? Kok jualan rokok di depan Masjid Al-Azhar? Bayangin. Kalau di Darul Rahman ada orang buka gudang garam di depan sama jarum, kan saya usir itu. Ya, kalau mau dagang rokok, ya dagang lah. Tapi paling nggak di luar pagar. Ini depan masjid. Maka Ibnu Hajar itu nanya, man yakun hadha? Siapa ini? Kata Fadil, Fadilnya saya, muridnya, loh, apa guru nggak tahu? Hadza waliyun min awliyaillah. Ini walinya Allah. Dulu waktu ngaji sama Syekh Ali Jum'ah di Mesir, itu ada banyak orang yang kemudian menyalahkan Syekh Ali Jum'ah seakan-akan keluar dari kaidah baku amar ma'ruf nahi mungkar. Syekh Ali Jum'ah itu pernah cerita bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini Syarihul Bukhari, ini orang yang paling alim, dikatakan Amirul Mukminin fil hadis. Ini kalau beliau punya buku namanya Fathul Bari. Dulu di Darul Rahman buku kecilnya kita pelajari namanya Bulughul Maram. Itu Ibnu Hajar, itu ngarang hadis kitab Fathul Bari. Syekh Jum'ah itu dalam pendidikan tarbiyah itu pernah cerita bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu belajar dari orang yang berjualan rokok di depan Masjid Al-Azhar. Jadi Syekh ini Imam Ibnu Hajar ini kan pada abad ke-7 Hijriah ya, fil qarni sabi Hijri itu. Itu imam besar di Al-Azhar. Imamnya orang alim baik dalam ilmu hadis, dalam mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Pada puncak keilmuannya, Ibnu Hajar itu selalu menggunakan ukuran fikih. Ibnu Hajar selalu menggunakan ukuran mustalahul hadis. Kapan hadis ini dianggap sahih? Kan harus rawinya. Sikotun misalnya, sabtun, adlun, tulul mulazamah, al-liqa. Itu semua dilakukan apa itu? Check and recheck. Maka ukurannya kalau hadis ilmu mustalah hadis. Kalau fikih ukurannya adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan apa itu? Fikih. Satu hari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berangkat ke Masjid Al-Azhar sekarang itu. Begitu sampai di depan masjid nih, Imam Ibnu Hajar kan mau ke pengimaman. Karena tidak ada orang di Mesir pada masa itu di Kairo yang berani jadi imam di Masjid Al-Azhar kalau ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini bukan imamnya masyarakat Mesir. Ini Imamul A'immah Syaikhul Masyayikh. Ini bukan guru saya. Ini kata orang Mesir. Bahkan gurunya guru saya. Orang hebat. Masuk ke masjid jalan. Kan biasa, kalau kiai besar itu banyak yang mengiringi. Tapi dulu bukan untuk gagah-gagahan, untuk nanya nih. Biasanya murid yang nanya nggak puas di majelis, itu ikut gurunya kemana aja. Supaya nanti bisa ngobrol di tengah-tengah perjalanan siapa ini? Kiai. Masuk. Syekh Ibnu Hajar itu ke Masjid Al-Azhar. Di pintu masjid, itu dia ngelihat. Yang dulu orang itu diremehkan. Disebut Syekh Farghali itu di Mesir, kata Syekh Jum'ah. Duduk di depan Masjid Al-Azhar, itu jualan rokok. Paham Pak? Parah banget ini. Kalau jualan pisang masih lumayan. Jualan rokok di pintu masjid. Maka Ibnu Hajar itu kan nggak kenal dengan beliau. Nanya sama muridnya. Ibarat saya itu nanya sama Fadil. Dil, man hadha? Siapa orang ini? Kok jualan rokok di depan Masjid Al-Azhar? Bayangin. Kalau di Darul Rahman ada orang buka gudang garam di depan sama jarum, kan saya usir itu. Ya, kalau mau dagang rokok ya dagang lah. Tapi paling nggak di luar pagar. Ini depan masjid. Maka Ibnu Hajar itu nanya, man yakun hadha? Siapa ini? Kata Fadil, Fadilnya saya, muridnya, loh, apa guru nggak tahu? Hadza waliyun min awliyaillah. Ini walinya Allah. Ibnu Hajar itu nggak merespon, cuman hatinya merespon. Ngomong gini, kata Syekh Jum'ah, laukana waliyan, kalau betul dia wali, ma'aqamahullahu fi hadzal maqam. Nggak mungkin, masa wali jualan rokok? Pantasnya wali mimpin tarekat, wali mimpin manakiban. Kok wali mereknya super, jarum super? Nggak mungkin gitu. Itu Ibnu Hajar cuma ngomong di dalam hati itu, nggak membuli. Ya, kalau kita kan sudah bukan cuma dibully, difoto, masukin TikTok, viralkan. Wali sesat, kan begitu kita. Maka Syekh Jum'ah nanya, man yakunu hadza? Kata muridnya, hadza waliyun min awliyaillah. Ibnu Hajar nggak kepengen ngomentari dan mencaci orang. Cuman hatinya nggak terima. Membuli tapi dalam hati. Laukana waliyan ma'aqamallahu fi hadza al-maqam. Kalau dia wali, nggak mungkin. Masa wali jualan rokok di pintu masjid? Masuk sholat di depan, jadi imam. Apa yang terjadi? Kata Syekh Jum'ah, firraqatil ula nasyal fatihata. Lupa nggak baca Fatihah. Kebangetan. Imam Darul Rahman, Fatihah pasti nggak lupa.
Soal watin lari ke wal asri itu biasa. Mungkin maliki yaumiddin jadi maliki nas, bisa jadi. Itu ada imam terjerat pinjol kan bisa jadi, ya kan? Maliki yaumiddin, lupa dia. Maliki nas. Loh, kok lari dari Fatihah ke An-Nas, dari watin ke wal asri? Mungkin. Tapi tidak baca Fatihah sama sekali. Buat makom seorang Ibnu Hajar yang hafal jutaan hadis, itu tidak mungkin. Begitu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung baca surah. Yang di belakang, astagfirullahaladzim, imam besar. Tapi semua orang memaklumi. Kan memang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Apa yang terjadi? Selesai sholat, ya semua orang memaklumi. Kecuali murid satu nih, yang nakal dan berani. Jadi murid nakal dan berani itu ada manfaatnya. Ya. Murid yang berakhlak nih, kalau di Darul Rahman, kelasnya A, absennya 1 sampai 15. Ini biasanya anak-anak yang ahli pinter berakhlak. Ini biasanya memaklumi. Tapi yang nakal-nakal itu penasaran. Ada muridnya satu di belakang nggak tenang. Ada apa ini sama guru ya? Kok bisa-bisanya lupa Fatihah semuanya, itu gimana ini? Nggak masuk akal. Maka nunggu orang. Semua orang bubar jalan. Dia menghadap Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maulana Syekh, saya minta waktu. Ada apa? Saya mau tanya. Tanya apa? Tanya tapi jangan ada orang, berdua aja. Oh ya silakan, kata Imam Ibnu Hajar. Apa pertanyaan? Tanya aja gampang. Guru, kok bisa guru? Fatihah lupa rakaat pertama itu gimana ceritanya guru? Kalau saya ditanya begitu sama santri saya, udah pikirin besok ujian, mikirin Fatihah saya lagi, Alfiyah yang bener apalin, kan gitu kan. Ibnu Hajar itu memang tawadu orangnya. Mendengar, kata dia, oh kamu ingin tahu itu ya? Iya guru, saya penasaran guru. Ini kejadian apa? Isyarat apa? Loh, yang namanya Imam Ibnu Hajar lupa Fatihah. Kalau sekarang itu viralnya lebih viral dari ributnya PBNU itu, ya kan? Ya kan lebih viral dari itu. Ini kok bisa? Ibnu Hajar Al Asqalani lupa Fatihah kullaha tidak dibaca. Kata Ibnu Hajar, ya wajarlah namanya manusia. Saya juga punya khilaf dan lupa. Muridnya ini karena bandel, ngeyel. Nggak mungkin guru. Guru nggak mungkin lupa. Guru hafalannya kuat. Kata Ibnu Hajar, ya setiap orang pasti pernah lupa. Nggak mungkin. Guru ini tidak mungkin lupa kecuali, berani banget ini, kecuali guru ada dosa sama Allah. Kalau saya jadi saya tampar murid saya, ya kan? Nuduh saya dosa. Guru nggak mungkin. Kalau saya guru lupa Fatihah, lupa sholat, itu pantas. Emang saya murid kebelangsak kan begitu. Tapi Ibnu Hajar Al Asqalani, Imamul A'immah, Amirul Mukminin fil hadis, nggak mungkin lupa kecuali ini hukuman atas dosa yang guru kerjakan. Jadi kalau punya murid yang rada kurang ajar itu ada manfaatnya. Saya bisa cerita kayak gini. Coba muridnya tawadu semua, nggak ada cerita ini. Ibnu Hajar, kalau kata sekarang, itu kena mental. Kenapa kena mental? Memang dia lupa Fatihah kan? Maka ada orang yang mengingatkan, ini penting. Jadi kiai itu jangan tinggi hati, gitu loh. Jangan semuanya tuh kiai benar terus. Enggak. Muridnya begitu dengar guru, tidak mungkin seorang Imam Ibnu Hajar Al Asqalani bisa lupa Fatihah kecuali ada dosa besar irtakabtahu fi haqqin nas. Gimana? Holis berani nggak ngomong kayak gitu sama saya? Yakin nggak berani? Ya, biar angkatan senior nggak berani. Orang ini berani sekali. Ibnu Hajar, ini guru yang baik, hamba yang baik, merasa mikir-mikir, iya juga ya. Saya bisa hadis sanad sampai Nabi yang memerlukan perjuangan besar, saya hafal. Kok Fatihah bisa lupa? Maka begitu muridnya, jangan-jangan guru punya dosa. Kata Ibnu Hajar, ta'al katanya, duduk, yuk hitung dosa saya. Coba, keren banget. Guru, hari ini guru bangun jam berapa? Masya Allah, berani nggak kira-kira kamu nanya sama saya, bangun jam berapa, lalu apa yang dilakukan? Ibnu Hajar ngomong, saya bangun tadi sebelum subuh, anakku. Terus mandi, terus wudhu, terus tahajud, terus sholat, terus sholawat, terus mutalaah kitab, terus ke masjid. Ngapain guru? Tahiyatul masjid, rakaat fajri, khairun minad dunya wa ma fiha. Coba keren kan? Habis itu ngapain guru? Wirid lah. Masa megang WhatsApp Ibnu Hajar? Enggak mungkin. Ya wirid saya. Kadang-kadang kan aneh juga ya, ada kiai masih sempat WhatsAppan menjelang qomat itu. Ini ya wirid kan kata dia. Habis wirid ngapain guru? Yang ngimami. Subuh. Habis subuh ngapain guru? Ngajar. Sampai kapan? Syuruk. Begitu syuruk, duha. Terus habis duha, pulang. Ngapain? Ngasih uang belanja buat istri. Terus balik ke masjid. Ngapain? Ngajar. Dicari-cari ini. Ya. Dicari-cari. Jadi guru dari tadi subuh bangun sampai sekarang nggak ada dosa.
Berdasarkan apa ini? Akuntansi. Nih, aktiva dan pasifa. Aktivanya ini banyak banget, pasifanya nggak ada. Sholat subuh, zikir, wirid, ngajar, semuanya ada. Nggak ada dosa saya. Tapi emang dasar muridnya ini bangor banget. Coba ingat-ingat lagi guru. Ya. Masa nggak ada guru? Kenapa? Nggak mungkin guru. Fatihah hilang. Wong guru soleh banget. Dari bangun sampai sekarang. Itu nggak ada kan guru dosa. Iya, coba ingat-ingat lagi guru. Diingat-ingat lagi. Yang ada malah nambah pahala. Oh iya, kata Ibnu Hajar. Tadi duhur ada murid saya. Habis ngaji hikam kayaknya lemes banget. Saya tanya, kenapa nak kamu lemes habis ngaji? Nggak ada ongkos buat pulang guru. Nah, diongkosin sama gurunya nih. Nih, ongkos pulang. Wah, kata muridnya, bukan itu yang kita cari guru. Dosa. Yang pahala jangan diingat-ingat. Dosa. Nggak ingat. Ya karena Ibnu Hajar. Kalau saya memang Ustadz pantas dihajar gitu loh. Bukan Ibnu Hajar. Nggak ada. Muridnya ngotot. Coba guru ingat-ingat lagi. Ingat dia. Oh iya. Ada saya dosa itu. Apa? No, orang depan masjid itu. Emang kenapa guru? Ya saya nggak suka aja. Masa iya dagang rokok di depan masjid? Kata orang tadi, emang guru udah nanya sama dia, kenapa jualan di masjid? Belum. Lalu guru nuduh, kenapa? Ya karena saya ngelihat. Kata muridnya, kalau di Darman saya tampar murid itu, ya kan? Kata muridnya, guru, kan kita nggak boleh guru menghakimi orang sekedar dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, tanpa kita pernah tahu peran apa yang sedang dia lakukan di dunia ini. Jangan mudah melihat orang mengerjakan sesuatu yang tidak pantas menurut kita, karena boleh jadi pekerjaan yang tidak pantas menurut kita itu sangat pantas dikerjakan oleh orang itu karena situasi dan kondisinya yang berbeda. Bukankah agama itu selalu mengedepankan husnudzon? Karena kalau Anda berhusnudzon, Allah tidak akan pernah bertanya pada hari kiamat, lima hasan tadzonnaka bil fulan. Nggak ada hisab husnudzon, itu nggak ada. Yang ada hisab suudzon. Lima asak tadzonnaka bi ibadi. Kenapa kamu buruk sangka? Kalau tidak punya dalil, bahaya. Diseret ke api apa ini? Neraka. Kalau kita berhusnudzon ditipu, malah jadi pahala kita. Karena saya tidak pernah tahu, ya Allah, ada orang pakai peci, nipu, ya Allah. Ya kan? Paham? Kata anak tadi, kalau gitu guru, kalau guru tadi bersuudzon sama orang tadi, ayo guru, kita ke depan, tanya guru, duduk jelasnya gimana? Ibnu Hajar mau. Tuh ya. Jadi kalau guru itu tidak mau dikasih tahu muridnya, itu memang guru sombong banget. Ibnu Hajar mau dituntun sama muridnya. Tahu mana ya Syekh? Katanya, ayo kita ke depan. Tanya sama orang tadi. Nanya. Imam Ibnu Hajar, Syahli Jum'ah itu ceritanya itu menarik banget. Begitu sampai di depan orang tadi, Syahli Jum'ah itu langsung apa? Si Imam Hajar itu langsung ngomong gini. Al-Fatihah. Kan dia merasa kehilangan apa ini? Fatihah. Maka di depan orang tadi, Maulana Syekh Farghali ini, itu langsung ngomong Al-Fatihah. Maka orang tadi itu jawab, kamu nuduh saya mencuri Fatihahmu. Kan beliau lupa Fatihah kan, berarti Fatihahnya apa? Hilang kan? Kalau hilang berarti dia apa kan? Mencuri kan? Maka saya Ibnu Hajar, kata Syahli Jum'ah, Al-Fatihah katanya. Kata dia, kamu nuduh saya mencuri. Kata Ibnu Hajar, tapi Fatihah saya hilangnya karena kamu. Kayaknya hilangnya karena kamu. Maka Syahli Jum'ah cerita itu. Syekhnya itu ingin tidak ada dusta di antara mereka. Saya tidak mencuri Fatihahmu. Kalau nggak percaya, fatishni. Periksa. Dibuka jubahnya. Masya Allah, lengkap. Marlboro ada, di Samsu filter ada, kretek ada, sampai rokok ilegal yang nggak ada cukainya ada. Dibuka jubahnya. Kaget Ibnu Hajar. Masya Allah, ini orang memang niat jualan rokok. Nih, kalau ada orang mungkin butuh duit ya, dia nggak jualan rokok, butuh duit, kepepet di masjid buat ongkos pulang, mungkin kan rokoknya satu. Ini Pak, beli deh rokok saya, lumayan 20.000 buat saya naik Gojek, kan begitu. Ini begitu fatish nih, Masya Allah, kalah itu eraknya rokok Alfamart, itu kalah, semuanya ada. Semua rokok ada, kaget Ibnu Hajar, Masya Allah, kamu jualan rokok di masjid. Zohirnya, kata orang tadi, uqutma'i. Jangan marah-marah dulu Kiai, ya masa emosian sih, dikit-dikit serang, dikit-dikit demo, nggak gitulah kalau jadi Kiai. Sabar, adem, mikir dulu, jangan ngomel-ngomel dulu. Ibnu Hajar karena kecurian Fatihah, ikut, duduk sini Kiai. Ngapain? Jualan rokok sama saya. Duduk, ini saya juga cerita, jualan rokok. Maka ada orang datang sama beliau, beli rokok, beli, bayar, pergi. Beli, bayar, pergi. Lama-lama kata Ibnu Hajar, apa-apaan ini? Saya jadi ridho dengan jualan rokok di mana itu? Di masjid. Maka dia nggak protes-protes lagi kan? Saya mau pergi, apa-apaan? Jualan rokok di sini, kenapa? Kata orang tadi, sudah. Kalau kamu sudah nggak sabaran di sini, nanti ada orang beli rokok sama saya.
Terus kalau dia sudah bayar, pergi, kamu ikuti dari belakang. Oke. Pergi, datang beli rokok, bayar transaksi, diambil di samsunya, pergi dari masjid. Ibnu Hajar ikut dari belakang. Sampai di Jalan Timbul, nih misalnya di sini nih, rokoknya dinyalain. Begitu dinyalain, diisap. Masya Allah, orang itu muntah-muntah. Untung aja paru-parunya enggak keluar. Muntahnya itu parah, kata saya Jumajur. Muntah-muntah. Orang ini takut. Masya Allah, ini kalau mati, saya terlibat loh, karena ikut duduk di samping tukang rokok, kan begitu kan? Lari Ibnu Hajar. Kata Ibnu Hajar sama orang tadi, rokok apa yang kamu jual? Kata orang tadi, memang kenapa? Mengerikan sekali, dahsyat. Orang itu perutnya dicuci-cuci. Kamu jualan rokok apa? Sudah, jangan marah-marah. Duduk sini duduk lagi. Ya, beli lagi. Mungkin yang tadi dikasih di Samsu, sekarang dikasih gudang garam, gitu. Begitu bawa gudang garam, diikuti lagi. Kalau kamu mau, diikuti dia. Diisap, muntah-muntah lagi. Begitu 3 kali, mulai timbul keberanian. Jadi muntah, tapi nggak mati, gitu loh. Oh, ternyata muntah doang. Gue pikir mati, kan memang mati. Didekati nih, yang muntah tadi nih, sama siapa? Sama Ibnu Hajar. Kamu tadi ngerokok, iya. Terus muntah tadi, itu untuk membersihkan kotoran dalam diri saya. Apa? Loh, orang tadi itu malah balik nanya sama Imam Ibnu Hajar. Guru nggak tahu. Apa kata Ibnu Hajar? Semua orang di Kairo ini tahu, kalau mau berhenti merokok, tobat dari rokok, belilah rokok yang dijual oleh bapak-bapak tua di pintu Masjid Al-Azhar. Sekali diisap, itu akan menjadi rokok terakhir yang dia isap, semenjak itu dia nggak ngerokok lagi. Masya Allah. Ibnu Hajar langsung kaget luar biasa, balik cium tangan beneran. Oh, maaf guru. Apa kata beliau? Iya guru. Ini sama-sama guru nih. Iya Kiai, saya kan bukan orang alim. Saya itu ndak suka sama orang ngerokok. Sebentar. Ini jangan diartiin saya mengharamkan rokok loh ya. Enggak lah. Ya, Pak Kiai ngerokok, Gus Ridho ngerokok gitu loh. Saya nggak ngerokok itu pilihan hidup, bukan mengharamkan rokok. Saya nggak ngerokok. Ya, walaupun di Mesir juga saya dulu nggak ngerokok. Walaupun di luar negeri saya nggak ngerokok. Jangan sampai ya, nanti dipotong Gus Faiz mengharamkan rokok. Enggak lah ya, banyak orang enggak merokok tapi tidak mengharamkan rokok. Kiai Maimun itu enggak merokok dengan anak-anaknya, tapi juga tidak mengharamkan rokok. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki di Mekah itu juga enggak suka dengan yang namanya rokok, tapi tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang mengharamkan rokok itu bukan cuma Wahabi aja gitu loh ya. Yang enggak kunutan itu juga bukan hanya Muhammadiyah aja. NU praktis juga enggak kunut sekarang ya kan, ngejar kereta api biar cepet, gua enggak usah yang kunutan kan begitu. Nah, ini kata orang Mesir. Apa Tuhan tidak tahu guru? Semua orang di Kairo ini tahu. Kalau ada perokok berat, mau taubat dari merokok, maka belilah rokok yang dijual di depan pintu Masjid Al-Azhar. Sekali hisap, itu akan jadi rokok terakhir dan dia tidak akan pernah kembali kepada rokok. Maka orang tadi bilang gini, Imam Ibnu Hajar, Kiai, saya ini tidak pernah mondok di Darul Rahman. Jadi saya tidak bisa untuk melarang orang merokok dengan kaidah fikih la dororo wala diror. Ya, ini yang senyum ini pasti punya kenangan dengan saya waktu saya ngajar la dororo wala diror. Itu tidak bisa. Saya juga nggak bisa melarang dengan tafsir wala tulqu bi aidikum ila tahlukati. Saya juga nggak bisa pakai ayat wala taqtulu anfusakum, nggak bisa. Tapi saya ingin orang-orang itu paru-parunya sehat, berhenti ngerokok. Karena saya tidak bisa berfatwa, saya tidak bisa berdalil, maka setiap hari saya beli rokok. Nanti jam 1 malam saya tahajud, rokoknya saya ampalin. Bukan pesugihan ya. Nanti kamu nyari orang itu gimana centong saya didoain supaya laris. Nah, itu lain. Jadi saya setiap malam jam 1 itu tahajud kepada siapa itu? Allah. Ngapain? Saya hamparkan rokok di depan saya. Saya sholat, saya berdoa dan bermunajat kepada Allah. Ya Allah, jadikan rokok-rokok ini rokok terakhir yang dihisap oleh perokok. Mudah-mudahan setelah itu mereka tidak lagi merokok.